Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Prakasa, NPM 52 12 100 084. Jadi di sini saya akan mencoba untuk merangkum buku yang berjudul Code Complete Second Edition. Nah, pertama-tama saya akan membahas masalah bab pertama ya. Jadi bab pertama ini membahas masalah penjelasan konstruksi software. Terus yang kedua tentang peranan penting konstruksi software. Dan yang ketiga cara membaca buku Code Complete Second Edition. Yang pertama adalah penjelasan konstruksi software. Jadi dalam proses melakukan konstruksi software itu ada 11 poin. Yang pertama pendefinisian masalah. Yang kedua mengembangkan permintaan. Yang ketiga membuat perencanaan. 4 arsitektur software. Kelima mendetailkan desain. Keenam coding dan debugging. Yang ketujuh pengujian. Kedelapan pengujian terintegrasi. Yang ke-9 itu integrasi, ke-10 pengujian sistem, dan yang terakhir pemeliharaan secara tepat. Nah, dari ke-11 poin di atas itu di buku ini hanya menjelaskan tentang 6 poin saja. Yang pertama itu tentang coding dan debugging, yang kedua tentang pendetailan desain, yang ketiga tentang integrasi, selanjutnya pengujian yang terintegrasi, yang kelima tentang pengujian unit, dan yang terakhir membuat perencanaan. Untuk pembahasan yang kedua itu adalah peranan penting konstruksi software. Poin pertama ya, konstruksi itu merupakan bagian yang cukup besar dalam pengembangan software. Terus yang poin kedua itu konstruksi software adalah aktivitas utama dalam mengembangkan software. Selanjutnya yang ketiga, apabila konstruksi dapat dikerjakan dengan fokus, maka akan meningkatkan produktivitas dari si programmernya itu. Yang keempat, konstruksi soft product berupa source code terkadang hanya dideskripsikan secara akurat dalam pendeskripsian sebuah software. Yang terakhir yang kelima, konstruksi adalah satu-satunya kegiatan yang harus benar-benar dilaksanakan. Kemudian poin yang ketiga adalah cara membaca buku Code Complete Second Edition. Jadi di buku ini dijelaskan tentang bagaimana caranya mempelajari dari bab ke bab. Misalkan kita butuh fokus terhadap suatu hal, maka nanti akan diarahkan terhadap bab sekian. Jadi poin utama pada bab pertama adalah yang pertama itu konstruksi software merupakan aktivitas yang utama dalam mengembangkan sebuah software. Konstruksi adalah satu-satunya kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam pengembangan software. Yang kedua, aktivitas utama pada konstruksi itu adalah pendetailan desain, coding, debugging, dan melakukan pengujian. Selanjutnya, istilah lain yang digunakan untuk mendefinisikan konstruksi adalah coding and debugging serta programming. Kualitas dalam melakukan konstruksi akan mempengaruhi kualitas dari software itu sendiri. Yang terakhir, pada akhirnya pengetahuan Anda mengenai bagaimana konstruksi dapat menjelaskan seberapa baik Anda sebagai programmer. Bab yang kedua, ada 3 poin utama juga di sini. Yang pertama tentang pentingnya metafora, yang kedua bagaimana menggunakan metafora software, dan yang ketiga metafora software secara umum. Yang pertama adalah pentingnya metafora software. Metafora membantu untuk lebih memahami pengembangan permasalahan software lebih baik lagi. Terus yang kedua, metafora adalah metafora yang satu bisa jadi lebih baik pada metafora-metafora yang lain. Terus yang kedua adalah bagaimana menggunakan metafora software. Metafora digunakan sebagai sebuah heuristik daripada sebagai algoritma. Algoritma adalah sekumpulan instruksi yang sudah didefinisikan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Sedangkan heuristik adalah teknik yang membantu untuk menemukan sebuah jawaban. Jadi, bagaimana cara menggunakan metafora software? Gunakanlah metafora software untuk memahami permasalahan dalam memprogram dan proses-prosesnya. Gunakanlah metafora software untuk membantu memikirkan aktivitas pemrograman dan juga membantu untuk membayangkan langkah-langkah yang baik yang bisa digunakan. Yang ketiga adalah metafora software secara umum. Yang pertama ada software penenamship. Nah, di sini tuh writing code. Sedangkan yang kedua software farming, growing a system. Yang ketiga software oyster farming, system accretion. Yang keempat software construction atau building software. Sedangkan yang kelima applying software techniques, the intellectual toolbox. Selanjutnya yang keenam combining metaphors,
Dan yang terakhir, additional resource. Nah, poin utama pada bab kedua ini adalah metafora itu bersifat heuristik ya, ketimbang algoritma. Terus yang kedua, metafora membantu memahami proses pengembangan software dengan menggunakan aktivitas-aktivitas yang telah dipahami. Yang ketiga, beberapa metafora lebih baik pada metafora yang lain. Sekian rangkuman dari bab 2. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu adalah menghitung 2 kali dan mengevaluasinya dan memotongnya sehingga menjadi yang lebih efisien. Di sini dalam bab ini akan ada 6 bab. Yang pertama adalah seberapa penting sebuah perancangan. Nah, dalam sebuah kehidupan bahwa sebuah developer pasti akan mereview blueprint atau master plan-nya. Kemudian mereview apakah mereka sudah memiliki izin-izin semuanya dan melihat apakah fondasi bangunannya itu sudah baik. Nah, jadi dalam pentingnya sebuah perencanaan adalah dimana ketika kita bisa ketika kita merencanakan bagus, maka semua hasilnya juga akan bagus. Nah, di poin kedua adalah menentukan seberapa bagus atau software yang akan kita gunakan ininya. Jadi di sini kemungkinan ada 2 jalan, yaitu secara iteratif dan sekuensial. Dimana ketika itu adalah sekuensial, maka yang diharapkan adalah pendefinisian kebutuhan atau prasyarat tadi perencanaan itu harus sudah lengkap dan semua programmernya sudah harus ahli. Tapi kita juga bisa mengambil jalan iteratif apabila di dalam penyusunan program ini melibatkan program yang sangat besar, kompleks, dan beberapa programmernya belum terlalu terbiasa dalam lingkungan tersebut. Di poin ketiga ada problem definition requires, jadi yaitu masalah pendefinisian perancangan, di mana hal ini adalah kenapa sih kita buat aplikasi ini, kemudian tujuan apa, visi misi apa yang harus dilakukan aplikasi tersebut, dan aplikasi ini memiliki fitur apa saja. Dan kemudian ada yang poin keempat, yaitu kebutuhan perencanaan. Nah, di dalam kebutuhan perancangan biasanya kita juga ada namanya requirement analisa, di mana kebutuhan perancangan ini adalah sebuah dokumen-dokumen yang bisa membantu dalam membangun perancangan sebuah aplikasi. Selanjutnya ada perancangan arsitektur, di mana perancangan arsitektur tersebut adalah desain sebuah aplikasi tersebut akan dibangun. Ya, karena ada jumlah waktu, seberapa waktu lama kita harus membuat perancangan tersebut. Berapa lama waktunya tersebut akan tergantung terhadap besar proyek kita dan seberapa mahir tim kita. Jadi beberapa poin penting yang bisa kita ambil di sini adalah tujuan persiapan konstruksi ini, perancangan tersebut adalah mereduksi atau mengurangi resiko, bukan menambahnya. Jika kita ingin mendevelop sebuah aplikasi, maka kita harus memperhatikan dari kecil, dari perancangan, terus kemudian pembuatan konstruksinya dan evaluasi. Jadi tidak bisa kita melihat bahwa hasilnya baru kita evaluasi, tapi kita harus memperhatikan dari yang kecil, dari perancangan tersebut. Jadi dari sebuah program, salah satu tugasnya juga mengedukasi bos dan tim kita. Jadi jika kita salah mendefinisikan problem, maka kemungkinan juga kita akan menyelesaikan masalah yang salah. Kemudian jika kita salah mendefinisikan masalah, jadi kita dalam menyusun perencanaan kebutuhan tersebut ada yang kurang, maka dalam membuat sebuah aplikasi tersebut kemungkinan kita programmer juga akan kehilangan detail masalah yang penting. Dan ketika arsitektur yang kita buat salah, mungkin kita benar membuat sebuah aplikasi yang benar tapi dengan cara yang salah, jadi dimana tidak ada efisiensi. Jadi pahami pendekatan persyaratan konstruksi tersebut pada prosesnya dan evaluasi, dan tentukan yang menurut tim dan proyek itu paling efisien. Terima kasih. Bab 4. Poin pertama,
adalah pilihan bahasa pemrograman. Programmer akan lebih produktif jika dia menggunakan bahasa pemrograman yang sudah terlebih dahulu dia pelajari, ketimbang bahasa pemrograman yang baru dia pelajari. Terus yang kedua, bahasa pemrograman level tinggi seperti C++, Java, Smalltalk, NVB atau Visual Basic memiliki kemampuan lebih produktif ketimbang bahasa pemrograman low level ya, atau tingkat rendah. Kemudian penjelasan yang kedua tentang penjelasan singkat bahasa pemrograman. Yang pertama, ada namanya bahasa pemrograman ADA. Ini merupakan bahasa pemrograman level tinggi pada Pascal. Terus Assembly Language itu bahasa pemrograman level rendah yang biasa digunakan pada instruksi mesin. Ada C adalah sebuah bahasa dasar, bahasa pemrograman level menengah. Awalnya sih terkait dengan sistem operasi Unix. Kemudian ada C++. Nah, bahasa pemrograman ini berorientasi pada bahasa pemrograman C. Ada C Crash. Bahasa pemrograman ini dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian ada COBOL, biasa digunakan untuk aplikasi bisnis. Ada Fortran, bahasa pemrograman level tinggi yang pertama. Terus ada Java, ini menggunakan sintaks seperti C dan C++. Kemudian ada JavaScript, biasa digunakan untuk aplikasi online. Ada Perl, biasa digunakan untuk aplikasi administrasi. Ada PHP, dahulu kepanjangannya Personal Homepage, tapi sekarang berubah menjadi Hypertext Processor. Kemudian ada Python, biasa digunakan untuk bekerja pada tipe data string. Ada SQL, bisa digunakan untuk pengelola database. Dan yang terakhir ada Visual Basic, dikembangkan oleh Windows untuk menjalankan aplikasi pada Windows. Kemudian poin yang kedua adalah Programming Conventions. Sebelum mengkonstruksi sebuah software, pahami dahulu pemrograman apa yang biasa digunakan. Buatlah sedetail mungkin sesuai dengan panduan pada buku. Kita masuk ke poin bab 4, poin 3, 4.3, di mana di sini kita akan bahas tentang lokasi di mana teknologi sedang berkembang. Jadi kita ketahui bahwa GUI sekarang sudah menggeser di mana aplikasi-aplikasi yang dulunya teks. Terus kemudian dalam pengembangan aplikasi juga mungkin dalam aplikasi Java, Symbian itu sudah tertinggal di mana sekarang sudah Android dan lain-lain. Dan sekarang juga ada aplikasi desktop yang sedikit berubah kepada aplikasi web based. Jadi definisikan di mana tim akan membuat sebuah aplikasi tersebut, apakah di web based atau di desktop. Jadi yang terpenting adalah kita tahu ada di mana posisi aplikasi kita akan kembangkan. Dan kemudian ada di poin 4.4 yaitu pilihan-pilihan praktis yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan sebuah software. Jadi sangat banyak sekali jalan dalam membuat sebuah software. Akan ada banyak praktis-praktis di mana kita bisa menggunakannya. Di mana salah satunya adalah jika dalam praktis coding, di mana di dalam coding tersebut kita banyak memiliki pilihan di mana bagaimana menghandle sebuah program error. Jadi kita perlu mendefinisikan ketika ada sebuah error, maka kita perlu mendefinisikan bagaimana penanganannya, dan itu pun menangani sebuah error masih banyak pilihan-pilihan bagaimana caranya. Nah, salah satunya lagi adalah teamwork, di mana teamwork ini kita harus menentukan bagaimana program-program tersebut akan diintegrasikan dari program satu dan program yang lain, dan di mana sebuah fungsi akan dibangun satu orang, 2 orang atau 3 programmer. Nah, jadi sekian dari bab 4, terima kasih. Nah, jadi kita masuk ke